Sudah dikasih Tuhan, jumpa lagi untuk kita belajar firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan bahasan kita. Kemarin kita sudah sampai Matius 19 ayat yang ke-16. Kita akan lanjutkan ayat 17 hingga ayat yang ke-22. Kemarin kita sudah belajar, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Maksudnya hanya Allah saja. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, kepada Yesus maksudnya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, dan ikutlah aku, dan ikutlah aku." Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, kemarin kita sudah belajar ayat yang kita sudah bahas, ayat yang ke-16. Orang ini mendekati Yesus, approach-nya, pendekatannya, dia ingin tahu perbuatan baik apa yang harus dilakukan supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Yesus menjawab, "Jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Maksudnya perintah Allah yang mana? Dia tanya. Lalu Yesus menjawab. Yesus menjawabnya tidak jauh-jauh, karena orang ini adalah orang Yahudi, pegangannya adalah hukum Taurat. Maka Yesus mengutip dari 10 hukum Tuhan, yang antara lain berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah yang sulit, bukan? Tapi ajaib. Orang ini berkata kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Orang ini sudah memenuhi kriteria secara manusia. Dia sudah memenuhi kriteria untuk masuk surga. Dia sudah dapat tiket harusnya. Karena perhatikan baik-baik, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibunya, mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Hebat, bukan? Ibu-ibu kalau atau bapak-bapak kalau cari menantu model begini, kira-kira gimana? Diterima enggak? Pasti diterima, kan? Minum enggak, main enggak, berjudi enggak, ya selingkuh enggak, aduh, bahkan minum soda pun enggak. Kalau minum soda mabuk dia. Ajaib. Luar biasa, orang ini sudah merasa lebih dari segala. Bahkan waktu Yesus berkata, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, orang ini berkata semuanya sudah. Nah, kemudian ayat 21 kuncinya. Jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus ingin menunjukkan kepada orang ini bahwa sebetulnya dia itu gagal. Memang dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak apa. Dia sudah, pada waktu Yesus berkata mengasihi sesama manusia, enggak, sudah semuanya sudah, semua sudah.
Tetapi Yesus tunjukkan, ini loh, coba tak uji ya. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ternyata orang ini melakukan kewajiban agamanya tanpa menyadari bahwa dia melakukannya secara legalistik. Dia melakukannya secara kaku, ritual agama, nggak begini, nggak begitu, nggak begini, nggak begitu. Padahal kenyataannya pada waktu Yesus berkata, kan Yesus bertanya tadi, kasih sesama manusia, sudah. Terus sekarang Yesus uji, oke, kalau begitu, kalau kamu mengasihi sesama manusia, pergi, jualah seluruh milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah, ayat 22, ketika orang itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ternyata orang ini sudah gagal di dalam melakukan kewajiban agamanya. Nah, inilah kita, Anda dan saya sebagai manusia. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya sudah gagal. Gagal dalam banyak hal, baik dalam yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Kita ini gagal sebetulnya. Dan sebetulnya kita semua, kalau kita ini memang mau masuk surga atau mau hidup, mendapatkan hidup kekal, hanya dengan melakukan kewajiban agama, kita tidak akan mungkin pernah bisa melakukannya, karena kita sudah gagal. Nah, itu sebabnya kita berkata, kemudian Yesus berkata, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian tadi Yesus bilang kan, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin. Apakah artinya untuk menjadi pengikut Yesus harus miskin dulu? Tidak, jangan salah mengerti ya. Untuk kasus orang ini, Yesus hanya mengambil satu contoh saja untuk menunjukkan betapa dia sudah gagal. Jualah segala milikmu, bagikanlah kepada orang miskin, engkau akan beroleh harta di surga. Apakah hanya itu? Kalau begitu, apakah masuk surga dengan berbuat baik? Apakah masuk surga dengan menjual harta milik dan membagikan kepada orang miskin? Bukan. Perhatikan kata Tuhan Yesus. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikut kemana? Ikut ke mall, jalan-jalan. Atau ikut ikut belanja, shopping. Atau ikut mancing. Bukan. Apa yang dimaksud Yesus? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Jangan salah, Matius 19. Tidak lama lagi Yesus akan pergi ke salib di Golgota. Kemudian ikutlah aku, datanglah kemari dan ikutlah aku. Inilah kunci kehidupan, mendapatkan kehidupan kekal, keselamatan, masuk dalam kerajaan surga. Bukan beragama. Agama apa saja mengajarkan kebaikan, tetapi Yesus mengatakan bukan sekedar beragama. Kamu tadi sudah bagus, sudah bagus semua, tapi kamu gagal kan? Itu sebabnya aku datang untuk kamu. Itu sebabnya Yesus berkata, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikut kemana? Ikut ke kayu salib. Apakah artinya dia harus disalib bersama Yesus? Tidak. Artinya mengiring Yesus. Karena Yesus tidak lama lagi akan disalib. Untuk apa Yesus disalib? Untuk menebus Anda dan saya yang sudah gagal di dalam kehidupan ini. Menebus Anda dan saya yang sebetulnya kita ini kelihatan dan merasa hebat, merasa sudah agama, sudah beragama, melakukan ritual agama, aktif pelayanan, jadi hamba Tuhan. Kita ini gagal. Hanya dengan mengikut Yesus. Artinya apa mengikut Yesus? Mengikut Yesus artinya adalah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu kita mengikuti apa saja yang Tuhan suruhkan dalam hidup kita. Nah, kalau begitu apakah orang Kristen tetap harus berbuat baik? Harus. Siapa bilang orang Kristen tidak harus berbuat baik? Keliru. Nah, ini ya masalahnya. Seringkali orang Kristen berpikir hanya dengan percaya menerima Yesus, dibaptis, ikut perjamuan,
Wah, sudah masuk surga, haleluya, puji Tuhan. Masalah hidupnya bagaimana, urusan nanti, keliru. Yesus berkata, ikutlah aku. Apa maksudnya ikutlah aku? Mengikut Yesus. Apa yang Yesus perintahkan? Apakah Yesus memerintahkan berbuat baik? Jelas. Tetapi peran perbuatan baik bagi Anda dan saya, pengikut Kristus, bukan supaya kita masuk surga. Perbuatan baik adalah buah yang harusnya nyata dalam hidup kita sebagai orang yang mengikut, namanya mengikut Yesus. Jadi bagaimana kalau saya mengaku mengikut Yesus tapi tidak ada perbuatan baik, tidak ada buah-buah yang baik? Nah, Anda dipertanyakan, betul nggak Anda ikut Yesus? Jangan-jangan cuman beragama Kristen sama dengan beragama yang lain. Saya harap Anda paham dengan ini. Jadi bagaimana? Perbuatan baik apa yang harus kita lakukan untuk masuk surga? Bukan perbuatan baik. Ikut Yesus. Minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran. Ikut Yesus, jadi muridnya Tuhan. Belajar bagaimana jadi pengikut Yesus. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Hidup sama seperti Yesus. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi sebagai hasil buah dari ucapan syukur, pengampunan yang kita sudah terima. Kita mengucap syukur dengan cara hidup seperti Yesus, hidup berbuat baik. Kemarin ada seorang yang bertanya kepada saya, Pastor, kalau gitu apa kita nggak perlu berbuat baik? Keliru. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda perlu berpikir, Anda ikut Yesus atau bukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengubah pola kami berpikir, supaya kami bukan sekedar beragama Kristen, Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Kristus, hidup seperti Yesus, menyangkal diri, pikul salib, bukan sekedar asal-asalan. Tuhan, tolong kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali dan salam dari Pantai Karmel di California. Puji Tuhan.